Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekanku semua, para pemuda di Indonesia. Kali ini video saya akan menampilkan tentang bagaimana cara membuat pembahasan. Oke, cara membuat pembahasan setelah kita ketahui ya hasil penelitiannya. Misalnya di sini ada karakteristik ya, kemudian ada umur, ada pendidikan, ada pendapatan, kemudian ada univariatnya, semua olah data sudah diketahui jawabannya. Nah, yang terakhir adalah pembahasan. Nah, bingung kan? Biasanya teman-teman bingung nih mau membahas apa dulu. Nah, apa yang kalian tulis? Yang pertama yang harus kalian tulis adalah tujuan. Jadi tujuan kalian apa di bab satunya? Di sini salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku gosok gigi anak usia prasekolah sebelum diberikan pelatihan gitu. Sebelum. Nah, kita akan ceritakan tuh apa aja yang harus diceritakan. Yang pertama, poin pertama adalah kita mengulas hasil dulu ya. Hasilnya bagaimana perilaku anak-anak prasekolah itu saat gosok gigi. Nah, itu ya. Nah, kita ketahui kalau diolah data kita sudah mendapatkan hasil yaitu 86,8%. Nah, inilah hasilnya. Nah, kita tampilkan terlebih dahulu hasil tersebut ya. Kita bahas dengan dirincikan, misalnya hasil penelitian tentang perilaku gosok gigi sebelum diberikan pelatihan itu banyaknya 86,8% itu baik. Nah, setelah itu kita harus tahu penyebabnya ya. Kenapa hampir 86,8% itu baik? Misal kita lihat dari karakteristiknya ya. Di atas kan ada karakteristik nih. Kita bisa pilih untuk menjadi alasan gitu. Karena kita meneliti itu gitu loh. Karakteristik yang kita teliti itu akan membantu dalam membuat pembahasan. Misal di sini ini ada jenis kelamin ya, ada umur, ada pendidikan, ada pendapatan. Nah, kalau dilihat dari pendidikan ibu, misalnya mayoritas SMA nih, oke, masih nalar ya. Jika anak-anak tadi bisa berperilaku baik itu karena ibunya pendidikannya sudah menengah ke atas. Tapi bisa juga kita melihat dari umur mereka, dari umur si anak ya, dari umur si anaknya misalnya 5 tahun nih, mayoritas 5 tahun, oh berarti sudah besar, maka bisa juga dijadikan alasan gitu. Jadi untuk membuat pembahasan, selain kita mengungkapkan hasilnya, kita harus berikan alasannya gitu. Nah, di sini alasannya adalah karakteristik yang paling dekat itu adalah usia anak tersebut. Jadi mengapa perilaku gosok gigi anak itu baik dan benar itu hampir 80% ke atas? Itu sebabnya karena mayoritas sebagian besar berumur 5 tahun. Dan umur 5 tahun itu adalah masa usia yang sedang mengalami perkembangan motorik. Jadi setelah kita ulas penyebabnya ya, kita bisa pilih karakteristik yang di atas apa yang paling cocok. Kemudian kita kasih materinya, kita kasih materi tentang usia tersebut ya. Kalau kita mau kasih alasan karena pendidikan ibu, maka harus ada sambungannya teori tentang pendidikan. Jadi orang tua yang memiliki pendidikan ini bisa menjamin anaknya bisa memberikan informasi kepada anaknya, misalnya gitu. Nah, kalau dalam hal ini contoh saya adalah usia ya, maka di sini materinya adalah masa usia prasekolah memang masa perkembangan motorik yang paling pesat, sehingga umur 5 tahun itu sangat pesat untuk bisa menjelaskan, untuk bisa melakukan perilaku yang baik gitu. Bisa juga kalau ada observasi, kita bisa sampaikan hasil observasinya, kenapa anak-anak itu ada yang sudah benar melakukan gosok gigi, ada yang salah gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita membahas tentang
kalaupun karakteristik itu hanya satu, kita bisa membahas karakteristik yang lain. Misalnya dari pendapatan ibu, mereka mayoritas di atas UMR, maka untuk menyediakan alat-alat hygiene tadi, ya kan, ini ibu bisa membelikan alat-alatnya karena pendapatan tadi. Tuh. Kemudian di sini kita bisa menambahkan teori ya. Jadi hasil penelitian tadi kita kasih, yang pertama kita ulas, yang kedua kita kasih alasan kenapa bisa terjadi perilaku yang baik tadi, yang ketiga ada ulasan tentang bagaimana teori mengatakan apakah benar usia seperti itu teorinya anak prasekolah itu perkembangannya baik gitu. Jadi ada teorinya. Teori biasanya didapat dari buku. Kemudian kita berikan juga jurnal. Jadi adanya jurnal itu untuk menguatkan. Tidak hanya satu ya, kalau bisa kasih 3 gitu. Nah, perilaku gosok gigi yang setelah diberi pelakuan itu kita ulas lagi. Nah, setelah diberi pelakuan itu baik dan benarnya mulai meningkat, gitu kan? Mulai meningkat signifikan, gitu. Kemudian sebabnya apa, gitu kan? Sebabnya adalah salah satunya pendidikan ibu ya, atau anak-anak sudah mulai mengerti, ada pengetahuan ibu yang mulai mengerti dan pelatihannya. Jadi kalau kita kasih pelatihan maka pada perihal pos ya, setelah pos itu kita ceritakan kelebihan pelatihan. Tuh. Nanti terus dikasih teori, kemudian dikasih juga jurnalnya gitu teman-teman. Jadi mudah ya. Nah misalnya ini ada 3 ya, ini ada 3 poin. Yang tujuan terakhir adalah adakah pengaruh pendidikan kesehatan menggosok gigi dengan media audiovisual itu membuat itu baik dan benar ya, anak-anak bisa menggosok gigi dengan baik dan benar. Nah ini kita ulas juga bahwa sebelumnya itu baik mayoritas apa, sesudahnya mayoritas apa. Kemudian kenapa mereka bisa ada peningkatan? Nah ini kita ceritakan di sini. Peningkatan yang terjadi banyak ini terjadi karena responden merupakan anak usia prasekolah, yang dimana prasekolah itu dia sudah mulai menangkap dan melakukan adanya perkembangan motorik yang pesat, misalnya gitu. Kemudian ditambah dengan teori ya, kita masukkan teorinya bahwa anak usia 5 tahun atau prasekolah itu mulai bisa mengerti gitu kalau diberi pengetahuan. Kemudian kita ulas juga lagi, ulas hasil hipotesis ya, kita ulas. Setelah itu kita ulas, kita kasih teori lagi ya, teori tentang anak tadi, tentang usia anak yang menjadi penyebab peningkatannya pengetahuan. Selain itu juga penyebabnya adalah pelatihan ya, maka pelatihannya itu juga perlu diulas. Nah di sini teori tentang pendidikan ini adalah kelebihan pendidikan praktek ya. Jadi ada teori yang mengatakan pendidikan praktek itu sangat perlu karena ini. Nah ini kita sampaikan di sini. Dan yang terakhir adalah adanya penguat, yaitu jurnal. Begitu. Jadi poinnya yang pertama adalah mengulas, yang kedua kasih alasan kenapa bisa terjadi hasilnya seperti itu, yang ketiga kita masukkan teori sedikit, yang keempat kita kaitkan dengan teori yang sebenarnya, apakah temuan kita itu sesuai dengan teori gitu kan. Terus yang terakhir adalah penguatnya, yaitu jurnal. Jadi kita cari jurnal semakin banyak semakin baik ya. Jurnal 1, 2, 3 itu kita bahas di akhir bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian kita. Nah hasil penelitian dia itu kayak gini, sedangkan hasil penelitian kita kayak gini gitu.
jadilah pembahasan. Kemudian di sini saya tambahkan ya bahwa ada keterbatasan penelitian. Apa itu keterbatasan penelitian? Keterbatasan penelitian itu merupakan salah satunya adalah hambatan. Jadi apa yang menjadi penghambat peneliti untuk mendapatkan data itu masuk ke keterbatasan penelitian. Misalnya ini ya contohnya, bagaimana strategi menyampaikan anak-anak ke prasekolah, apalagi kalau kita dari bidang kesehatan, kita kan tidak punya basic untuk pendidikan PAUD ya, sehingga ini merupakan keterbatasan. Kalau kalian mahasiswa mahasiswa kesehatan, maka keterbatasan ini kita tidak bisa tanggulangi karena kita memang bukan bidang mengajar gitu. Ini salah satu alasan keterbatasan tadi. Oke, terima kasih kepada semua, semoga bisa